Itu termasuk orang-orang yang termakan kebodohan orang Arab. Kita orang Nusantara, kita orang Jawa tidak boleh goblok. Jahiliyah adalah adat orang Arab. Kita tidak boleh ikut Arab-Araban ini yang harus kita bongkar. Kenapa Abuya itu sering ambil tema juga mancing ya? Mancing ya. Abuya sering Indonesia ini jangan sampai terpancing, betul? Ini Abuya memang semuanya batangan atau poin yang perlu kita tafsiri, yang perlu kita pahami, kupas tuntas. Gitu maksudnya. Kalau tadi Imam Mahdi, Abuya menjawab adalah rahasia Allah yang mana urusannya zat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau kita jawab kebersamaan, memang sengaja dibuat abstrak, memang sengaja dibikin tidak jelas, biar dari Sabang sampai Merauke khususnya warga negara Indonesia harus siap menjadi Imam Mahdi Muhammad. Jangan mencari itu dan ini Imam Mahdi, bukan. Memang sengaja dibuat abstrak tidak jelas biar kompak, masing-masing dari Sabang sampai Merauke adalah Imam Mahdi, seorang pemimpin yang kasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kalau Abuya tadi itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara person, ayo kita berlomba-lomba ngadu munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari segi etimologi bahasa ya, imam itu kan pemimpin. Mahdi adalah yang dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kaji ihdinas siratal mustaqim dari Sabang sampai Merauke berlomba-lomba menjadi Imam Mahdi. Ayo mau diawal dari mana? Kembali fatwa beliau Nabi, ibda binafsi, awali diri kamu, buka diri kita bahwa diri kita siap wadah menjadi Imam Mahdi, pemimpin yang dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tetap Abuya abstrak, itu sir rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti kita harus cerdas, kita harus fatonah bahwa dari Sabang sampai Merauke harus siap jadi Imam Mahdi. Jangan dibodohi. Saya yang punya tahu Imam Mahdi, goblok sia, naudzubillah min dzalik. Itu termasuk orang-orang yang termakan kebodohan orang Arab. Kita orang Nusantara, kita orang Jawa tidak boleh goblok. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulangi lagi. Kenapa di situ muncul pertanyaan? Kenapa di situ muncul abstrak? Bahwa kita Islam sudah lama berkibar di negara kita. Harus pandai bahwa kita sebenarnya Imam Mahdi, seorang pemimpin yang sudah dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buka surat kita. Siapa yang ingkar ihdinas siratal mustaqim, berilah kita hidayah, berarti jadikanlah kita Mahdi. Sorobnya Senawi pakai, sorobnya Syekhuna Khalil pakai, sorobnya Syahim Asari pakai. Jangan sampai goblok, naudzubillah min dzalik. Ini sudah terpaksa kita bongkar. Jahiliyah adalah adat orang Arab. Kita tidak boleh ikut Arab-Araban ini yang harus kita bongkar. Kenapa? Abuya bongkar Prabu Siliwangi, Nusantara punya. Beliau tidak kelihatan walinya, tapi kenapa produk-produk wali yang dikeluarkan? Itu yang harus kita pelajari. Tidak dimiliki oleh negara lain, tidak dimiliki oleh orang Arab. Jawa, Nusantara tetap nomor satu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita sudah saatnya angkat bicara. Kita sudah
angkat gigi Gus. Masuk, karena kemarin giginya keluar, sekarang masukin lagi. Masyaallah Muhammad. Terus tadi lagi itu poin Imam Mahdi Gus ya. Jadi saya ulang kembali, mohon maaf. Jadi Abuya menerangkan Imam Mahdi sir rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dibawa orang politik memang dibuat materi politik mereka. Kita punya political will, politik unik Nusantara Pancasila. Jadi hati-hati. Pak Mujib menegaskan sebagai santri Nusantara harus siap dari Sabang sampai Merauke jadi Imam Mahdi, jangan dibodohkan. Sesuai fatwa sholat kita masing-masing, ihdinas sirotol mustaqim. Itu kalau dikupas harus siap menjadi Imam Mahdi. Betul nggak Gus Subhat? Betul. Nah, Pak Mujib, betul. Ini kan beredar kayak gini di berita yang lama itu. Ketika ada seorang mursyid yang menisbatkan si A ini adalah Imam Mahdi, maka lawannya itu adalah Dajjal katanya. Itu gimana Pak? Jadi kita ini Dajjal seakan-akan. Betul. Memang itu merupakan itu Pak, jadi pemecah belah. Pemecah belah, betul. Iya. Jadi memang kita, makanya beliau dengan singkat jangan sampai kita terpancing. Ya, perlu dipertegas. Kalau ada yang mengibarkan bendera Imam Mahdi, padahal kan ada yang lebih parah daripada Dajjal. Yang itu tadi yang membuat pecah belah, itu kan anak buahnya yang kemarin. Betul. Siapa? Betul. Ternyata Dajjal, setan itu masih belum berbahaya. Manusia yang mengikuti perilakunya ini lebih parah daripada Dajjal. Ini yang lebih parah. Berarti dia tidak mengikuti bahwasanya Dajjal itu masih kecil. Setan masih kecil. Manusia yang berperilaku di atasnya setan. Setan keplok pensiun dini. Keprok gak tuh? Baik, terima kasih Pak Imron. Nah itu kan, ini saya sedikit tambahi dulu Pak Mujib, bentar Pak Mujib. Yang disampaikan Pak Imron ini mengulang yang kemarin dalam hadis Nabi. Jadi Kak, ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bahwa ketika Kanjeng Nabi tidur, Sayyidina Ali berbincang tentang Dajjal. Moro-moro Sayyidina Ali muhmarun wajhu, bangun, tangi, wajahnya merah. Kata Rasulullah kepada para sahabat Sayyidina Ali dan lainnya, ghairud Dajjal akhwafu min ummati. Qalu man huwa ya Rasul? Al-a'immatul mudillun. Jarina begitu. Dajjal gak ada apa-apanya dibandingkan para pemimpin, para ulama yang sesat menyesatkan itu. Naudzubillah min dzalik. Moga Pak lanjut Pak, belajar lagi Pak. Iya. Makanya Rasul pinter mancing ya. Jadi jangan sampai kita ini takut sama Dajjal, justru kita menjadi rajanya Dajjal. Makanya disabu habis oleh santri unik bahwa Imam Mahdi kalau siap adalah dari Sabang sampai Merauke. Jangan dibodohkan, muncul di tengah-tengah pertanyaan Imam Mahdi. Sabang sampai Merauke, santriwan santriwati siap jadi Imam Mahdi. Pemimpin kita hati kita masing-masing. Pemimpin kita hati yang siap menerima hidayah, namanya Mahdi. Ya ini ya. Jadi casingnya Siliwangi, Prabu Siliwangi radhiyallahu bukan para wali, tapi dalamnya datuahnya ini yang kita bahas. Oh sembrono. Iya. Loh, ini kita Garuda Muda bos. Garuda Muda. Jadi alhamdulillah beliau tadi juga mengungkap poin itu ya. Mbah-mbah kita ini kalau kedatangan tamunya Pak Imron semuanya dikasihkan, betul nggak? Nah ini ayo. Tadi Abuya menyampaikan mbah-mbah kita, nenek moyang kita, kalau kedatangan tamu apapun dikasihkan, tapi kalau sudah di luar not, kalau tamunya kurang ajar, nah itu maksudnya Abuya, jadi harimau kita. Loh, sekarang kita buka pemahaman, mohon maaf, bahwa dari Sabang sampai Merauke adalah rumah kita yang besar.
arsitekturnya sudah jelas, para pahlawan kita, para nenek moyang kita, arsitektur rumah kita besar, yaitu Indonesia. Kalau dulu adalah Nusantara. Siapapun yang masuk ke negeri kita, siapapun yang masuk di Bumi Pertiwi, setiap adalah tamu. Betul, betul. Semuanya nenek moyang kita mempersilahkan. Ini tanahnya, ini airnya, ini ikannya, ini kayunya, ini emasnya. Monggo. Betul, Betul. Tapi kalau tamu kurang ajar ya diracun aja. Nenek moyang kita dengan yakin, hati-hati. Kalau saya sudah kelewatan, cucu-cucuku bangkit semuanya. Betul enggak? Mereka sok berbicara dengan agama. Minggir. Kalau betul-betul sosok membawa agama, mana salam kamu? Assalamualaikum. Ke kanan ke kiri. Harus menyelamatkan Sabang dan harus menyelamatkan Merauke. Itu orang sejati yang bisa sholat. Santri unik masih belum bisa sholat, belum bisa assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Siapa yang jago sholat? Buka, ayo, buka. Ini orang Nusantara, bahaya, bahaya. Sekarang sufi di bawah politik, agama di bawah politik, semuanya sudah di bawah politik. Nol, kosong besar ini dalamnya. Naudzubillah min dzalik. Semuanya gara-gara vitamin B. Apa vitamin B, Pak? Duit. Loh, hati-hati, harus pakai kacamata kita. Yang mereka berteriak tasawuf sufi, mereka teriak agama, tapi dalamnya vitamin D. Bohong besar. Minal mukadzirin, jauhkan dari Bumi Pertiwi. Naudzubillah min dzalik.